Azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharud dairin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh yang cerah ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh Rabu. Kita berharap hanya Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah peroleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita melanjutkan yaitu tentang kesunahan menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Kita masuk di bagian akhir yang masuk hadis yang ke-6, yaitu yang bersumber dari Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya dan meridhoinya, ya, di mana Sayyidina Ali berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya Ali? Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Tidak seorang muslim pun yang menjenguk saudaranya muslim. Ini menjenguk saudaranya yang sakit dalam keadaan Islam, sama-sama muslim maksudnya. Ghudwatan di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai waktu sore. Ini keutamaan orang menjenguk orang sakit. Kalau 2 minggu yang lalu itu ada riwayat yang menyampaikan orang yang menjenguk orang sakit disertai oleh 70 malaikat. Karena itu disunahkan mendoakan, karena akan nanti diaminkan oleh Allah. Ini keutamaan orang yang menjenguk orang sakit selain ditemani oleh 70 malaikat. Dalam hadis ini dijelaskan, orang yang menjenguk orang sakit, yang dijenguk itu seorang muslim, maka didoakan oleh 70.000 malaikat. Artinya apa? Dimohonkan rahmat oleh malaikat kepada Allah sampai waktu sore. Sepanjang hari kalau kita menjenguk orang sakit pagi hari, sampai sore itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Demikian juga sebaliknya, wa in adahu asyiyah, dan apabila dia menjenguknya di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin, dia akan didoakan atau dimintakan rahmat oleh 70.000 malaikat hatta yusbihu, sampai waktu pagi. Wa kana lahu kharifun minal jannah, dan dia berada di dalam taman-taman surga atau di kebun surga. Yang kharif itu artinya kebun. Kharifun itu kebun yang sedang berbuah. Kebun di dalam surga yang sedang berbuah, itu namanya kharif. Nanti buah itu akan matang setelah kita
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keutamaan kita menjenguk orang sakit itu kalau sesama muslim. Nah, pertanyaan kita bagaimana kalau yang kita jenguk itu orang non muslim, boleh enggak? Itu tidak ada larangan, Pak. Tidak ada larangan kita menjenguk tetangga kita yang non muslim, Pak. Kecuali yang satu, ya. Karena muslim itu, Pak, ya, orang yang di luar Islam ini punya hak dari kita itu satu, Pak, ya. Tapi yang bukan yang satu, yaitu bukan kafir harbi, Pak, ya. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam secara terang-terangan, ya. Baik secara fisik atau merongrong kekuatan Islam atau menghalang-halang Islam, itu sudah masuk kategori kafir harbi. Karena kafir itu yang satu ini tidak boleh, Pak. Sehingga ada hadis menerangkan kalau orang kafir harbi itu bila perlu diperangi, ya. Diperangi di mana aja kita bertemu, ya. Di mana aja kita bertemu itu ada ayatnya, ya. Itu. Tapi kalau yang di luar kafir harbi itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjenguknya, karena kita bertetangga di dalam Islam ini, Pak, ya, itu ada tetangga yang mendapatkan 3 hak dari kita, Pak, ya. Kita bertetangga, ya, ada tetangga itu ada hak 3 dari kita. Yang pertama hak keluarga, itu kalau tetangga kita keluarga. Yang kedua ada tetangga kita yang mendapatkan 2 hak, yaitu tetangga kita satu agama tapi bukan keluarga, maka itu dapat 2 hak. Hak tetangga dengan hak saudara seagama. Ada tetangga kita yang mendapatkan 1 hak dari kita karena hak tetangga, yaitu non muslim, ya. Kecuali yang satu tadi. Kalau kafir harbi itu tidak perlu, ya. Nah, jadi kafir harbi itu mengapa tidak perlu dijenguk, ya? Karena kafir harbi itu termasuk makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Tidak dimuliakan oleh Allah, ya. Karena kafir itu dalam Islam dibagi menjadi 4, ya. Pertama kafir harbi, ini sudah di luar garis. Artinya apa? Sifat kemanusiaannya walaupun dia hidup tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya kafir muahad. Kafir muahad, siapa kafir muahad itu? Kafir yang dilindungi oleh undang-undang negara. Seperti kita di Indonesia ini, nama kafirnya kafir muahad. Itu dilindungi oleh undang-undang. Karena dilindungi oleh undang-undang, orang Islam tidak boleh sembarangan. Umpamanya karena dia kafir mau diambil hartanya, karena dia dilindungi undang-undang, itu tidak boleh. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Makan negara Madinah itu modelnya kayak gitu. Orang yang kafir muahad ini berkewajiban menjaga keamanan negaranya. Bagaimana orang Islam menjaga keamanan negaranya? Sehingga waktu terjadi perang Uhud, yang perang yang dahsyat itu, ada seorang Yahudi namanya Muharib. Itu perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya cerita biar kita tahu perbandingan keadaan negara kita dengan di zaman Rasul. Itu Muharib, ikut berperang dan mati dalam peperangan bersama sahabat Rasulullah. Setelah selesai perang dicari syuhada dicari, terdapat di antaranya satu orang yang namanya Muharib. Ini orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini mati dalam peperangan bersama sahabat Rasulullah. Sehingga sahabat itu nanya, "Ya Rasulullah, ini Muharib ini apakah masuk orang syuhada sebagai syahid? Karena dia jelas berperang sama-sama kita."
Kata para sahabat, bagaimana kita memperlakukan jenazahnya? Kata Rasulullah, karena dia bukan orang Islam, karena itu hanya dilindungi oleh aturan dan perjanjian bersama, maka muhrik ini tidak bisa diperlakukan sebagai syuhada muslim, karena dia tetap Yahudi. Kembalikan aja jenazahnya ini kepada keluarganya, biar keluarganya yang mengurus. Ringkas cerita, setelah sahabat-sahabat syuhada semua dimakamkan, maka muhrik ini oleh sahabat dikembalikan kepada keluarganya. Sampai kepada keluarganya muhrik ini karena betul-betul menjaga perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke keluarganya sampaikan kepada Rasulullah bahwa muhrik ini sebelum berangkat berperang meninggalkan wasiat kepada kami bahwa 70% kekayaannya disuruh infakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaannya 70% diinfakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang mencontoh itu, negara Indonesia ini sebenarnya mencontoh itu. Jadi tidak ada masalah, itu namanya kafir mu'ahad. Jadi kafir mu'ahad itu dilindungi oleh undang-undang negara karena mempunyai perjanjian bersama menjaga keamanan negara dan ketentraman lingkungan Madinah. Sama itu hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya kafir musta'man. Ada yang pertama itu kafir mu'ahad, yang kedua namanya kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah orang kafir yang dapat masalah di keluarganya atau di komunitasnya, mau dibunuh atau sebagainya, lalu minta perlindungan kepada sekelompok orang Islam. Jangan sampai dibunuh oleh komunitasnya. Nah, itu namanya musta'man, itu artinya orang yang minta perlindungan kepada sebagian mukmin. Orang ini wajib dilindungi dengan catatan membayar biaya keamanan, bayar jizyah itu kalau bahasa kitabnya. Jadi untuk menjaga keamanannya dia selama aku di sini sampai diam 1 tahun, namanya saya sanggup bayar 10 juta. Yang penting keamanan itu namanya kafir musta'man. Nah ini wajib dilindungi oleh orang muslim. Orang muslim. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu yang disebut kafir zimmi. Kafir yang memang dilindungi oleh Islam karena kebaikannya, dan kafir yang tidak punya kekuatan apa-apa, itu kafir zimmi. Sehingga ada sampai Rasulullah tentang kafir zimmi ini, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi maka orang itu berhadapan dengan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang kafir ini tidak bisa disembarang-sembarangkan. Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran, orang kafir sebagai saudara seorang orang mukmin. Jangan salah. Orang kafir itu kalau dalam Al-Quran itu disebut saudara. Coba kita lihat. Wa ila samud akhahum salihah. Itu banyak. Dan kami utus kepada kaum Samud itu saudaranya yang bernama Hud. Wa ila Saleh. Wa ila samud akhahum salihah. Wa ila 'adin akhahum Hud. Jadi bahasa kita yang di Indonesia ini menganggap saudara terhadap orang kafir itu tidak salah, karena itu sudah disebut dalam Al-Quran. Jadi yang 3 ini yang wajib kalau yang pertama ini tidak perlu dilindungi, Pak. Tidak perlu dilindungi. Sehingga kalau orang yang 3 ini meninggal, tidak ada tetangganya yang satu agama atau tidak mau, maka orang Islam wajib dia menguburkan jenazahnya. Kalau dalam kitab Kasyifatus Zajjaj ada 2 kewajiban kita. Wajib dikafani sesuai dengan keyakinan agamanya, kemudian wajib dikuburkan. Dan pekuburannya tidak boleh dikumpulkan dengan pekuburan muslim. Nah, ini kalau kafir
yang tiga ini. Jadi itu yang punya hak. Jadi kafir itu Pak ada kelasnya, tidak bisa dipukul rata. Mengapa kalau yang pertama itu tidak boleh? Karena itu orang yang tidak dimuliakan, kehidupannya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada manfaatnya. Saudaranya kafir harbi ini ada 4, kalau tidak salah 5 Pak ya. Ini saya ingat lupa Pak ya. Yang pertama yaitu kafir harbi. Itu sama, tidak dimuliakan oleh. Artinya walaupun dia mati tidak ditanam pamannya, orang yang bertetangga ada dosa. Cuman baunya aja, busuknya itu yang akan berpengaruh kalau tidak ditanam. Ya. Sampai gitunya, saking jeleknya kafir harbi. Saudara keduanya dari kafir harbi ini ya, disebutkan di dalam Al-Kifatus Sijah itu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja dan malas. Itu tarikus sholat. Sama kedudukannya di hadapan Allah dengan orang kafir harbi. Ini na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Bisa terjadi karena malas atau menganggap sholat tidak jadi wajib, sehingga tidak mau sholat. Itu sama kedudukannya dengan kafir harbi. Yang ketiga, saudara kafir harbi ini yaitu az-zanil muhsan, orang yang berzina muhsan. Sama itu. Az-zanil muhsan itu saudara kafir tidak dimuliakan di hadapan Allah walaupun hidup. Walaupun hidup di sesama manusia itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jeleknya orang meninggalkan sholat. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, itu aja. Yang pertama kafir harbi, orang yang tidak dimuliakan Allah. Yang kedua tarikus sholat karena malas dan menganggap sholat itu tidak wajib. Yang ketiga zanil muhsan, orang yang melakukan zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Dijelaskan di dalam kitab itu yang dikatakan zina muhsan itu orang pernah berhubungan dengan seorang perempuan dengan cara halal. Artinya nikah secara Islam, kemudian berhubungan dengan istri sebagaimana hubungan suami istri, keluar dari situ masih melakukan zina. Itu namanya zina muhsan. Zina muhsan ini Pak sama dengan kafir harbi tadi. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Raganya aja yang manusia dibandingkan anjing itu masih lebih bagus anjing. Bagus anjing. Ini kalau kita berbicara dari segi hukumnya. Karena itu, kalau kita merasa orang Islam, tanamkan tentang kewajiban Islam itu kepada anak-anak kita, jangan sampai menganggap bahwa sholat itu dianggap remeh. Kan itu risikonya modelnya kayak gitu. Yang keempat, al-murtaddu, orang murtad. Siapa orang murtad? Yang dikatakan orang murtad itu orang yang sudah beragama Islam, kemudian keluar dari Islam karena sesuatu hal, bukan karena dipaksa, bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa keluar dari Islam itu masih dipandang iman. Itu ada keterangan di dalam Al-Quran, Kan ada sahabat waktu itu kan dipaksa, disiksa, disuruh mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhan. Lalu hatinya tetap beriman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran. Hatinya tetap beriman tapi mulutnya mengatakan Lata dan Uzza itu sebagai Tuhan untuk menyelamatkan diri untuknya. Itu masih dipandang iman, Pak. Masih dipandang iman. Mulutnya mengatakan Tuhan selain Allah, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah
Rasul itu masih beriman. Tapi dalam keadaan dipaksa daripada nyawa melayang, maka itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Orang murtad itu memang sengaja kemauan dirinya sendiri keluar dari Islam karena tidak nyaman diam dalam keadaan Islam. Mungkin dalam keadaan Islam melarat dan sebagainya, sehingga tertarik dengan orang, apalagi kadang-kadang diiming-imingi oleh harta. Zaman sekarang ini harus hati-hati Pak kita. Dan kalau saya amati apa yang dikatakan oleh Rasulullah sekarang itu banyak kenyataan. Kata Rasulullah, banyak orang di akhir zaman itu yang waktu pagi Islamnya begitu kental, tapi sore harinya sudah menjadi kafir. Itu kata Rasulullah. Dan di sore harinya masih dalam keadaan Islam, pagi harinya sudah menjadi kafir. Jadi itu yang harus kita pelihara. Orang murtad, orang yang keluar dari Islam karena kesadarannya sendiri memang berniat menganggap Islam tidak sempurna, menganggap Islam ini agama bukan agama logika dan sebagainya. Itu kafir murtad. Orang murtad ini Pak ya, ini kan berbicara murtad. Kalau dia tidak segera kembali kepada Islam, nikahnya dengan istrinya itu batal. Batal. Sembelihannya tidak boleh dimakan. Itu kalau orang murtad. Banyak implementasinya. Kalau dia tidak kembali kepada Islam, Pak ya, harta peninggalannya anaknya tidak boleh mewarisinya. Namanya ada orang Islam kaya, kemudian dia karena tertarik oleh sesuatu hal keluar dari Islam dalam keadaan murtad, dia mati. Hartanya itu kan masih harta orang yang meninggal. Maka anaknya tidak boleh mendapatkan waris dari harta yang ditinggalkan itu, karena bukan orang Islam. Karena waris mewaris itu harus sama satu agama. Modelnya kayak gitu. Itu orang murtad. Sehingga murtad ini Pak ya, kita harus hati-hati. Na'udzubillah. Itu saudara kafir harbi. Sama tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kafir harbi, yang kedua tarikus sholat, yang ketiga orang zina muhsan, yang keempat orang murtad. Yang kelima adalah kalbul akur, anjing yang galak. Anjing yang galak yang tidak bisa diatur itu sama dengan kafir harbi. Kalau anjing yang bisa dilatih untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun, karena untuk berburu dan lain, itu masih kategori mulia di hadapan Allah. Kalau yang 5 ini disebut di dalam kitab Kasyifatus Sijah itu banyak. Itu ghairul muhtaram. Termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh syara. Bandingkan dengan ayam, mulia ayam, Pak. Ayam masih bisa dipotong, artinya dia dimuliakan oleh syara. Nah ini na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada 5 hal ini. Kita kembali kepada bahasan kita. Apakah boleh kita, karena ini cabang dari hadis tadi ya, apa boleh kita menjenguk keluarga atau tetangga kita yang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau agama lain ya? Selama maju enggak, itu hukumnya diperbolehkan. Keterangannya ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas berkata kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada seorang pemuda Yahudi yakhdumun nabiy sallallahu, dan dia suka membantu Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Menjadi pembantu Rasulullah SAW dalam keadaan Yahudi. Kemudian pemuda ini famarido, kemudian dia sakit masih dalam keadaan Yahudi ya. Kemudian fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya ya'uduhu dan menjenguk yang sakit tadi ya. Ini yang dijadikan dalil bahwa orang non-muslim boleh ya, kita jenguk kalau dia menjadi tetangga kita, karena tetangga itu punya hak tersendiri. Apalagi masih sakit sampai meninggal pun, kalau memang tetangga kita itu orang non-muslim, disunnahkan oleh Rasulullah kita ikut bela sungkawa terhadap tetangga kita. Yang dilarang itu Pak, ikut mendoakan, itu aja. Kalau kita pergi namanya takziah, banyak ngasih amplop karena dia mendapatkan duka, itu masih dalam anjuran, karena itu toleransi kemanusiaan. Itu toleransi, itu tidak ada larangan. Yang dilarang itu mendoakan. Mendoakan itu Pak ya, yang dilarang itu mendoakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendoakan mudah-mudahan orang ini mendapatkan hidayah, kalau dia sakit mudah-mudahan masuk Islam, mati dengan membawa kalimat, itu menjadi anjuran. Yang dilarang itu mendoakan, ya Allah ampunilah si A ini, makanya karena dia menjadi itu yang dilarang Pak ya. Tapi kalau ya Allah mudah-mudahan tetanggaku si Aceng ini dalam keadaan sakit engkau beri hidayah, itu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau berkat doa kita, ya, dia mengucap la ilaha illallah, ya, itu masuk surga bulan-bulan. Tidak repot, ya. Nah, itu maka itu yang dilarang kita mendoakan mendapatkan ampunan dari Allah atau ikut beribadah dalam pelaksanaan keramasnya. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu. Tapi kalau hanya menjenguk, menumpahkan bahwa kita ikut bela sungkawa dengan tetangga yang mendapatkan musibah, itu menjadi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ya. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk Yahudi ini, Pak ya, faqa'ada inda ra'sihi, kemudian Rasulullah duduk di arah kepalanya, Pak ya. Di arah kepala yang sedang dijenguk ini, Pak ya. Kemudian faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Yahudi tadi. Apa kata Rasulullah? Aslim, Pak ya. Masuk Islamlah kamu. Nah, itu perintah Rasulullah. Setelah diduduk, diajak bicara, karena aslim, masuk Islamlah kamu. Nah, setelah mendapat anjuran dari Rasulullah, masuk Islamlah kamu, fanadhur ila abihi wa huwa indahu. Kemudian anak yang pemuda yang disuruh oleh Rasulullah masuk Islam ini melihat bapaknya yang ada di sisinya. Kan biasa orang sakit ada yang mendampingi, ya. Setelah Rasulullah masuk Islam, dia melihat bapaknya, dengan bahasa lain minta izin melalui isyarat. Ya. Nah, fakola, ya. Maka bapaknya setelah dilihat, bapaknya ngomong, ya. Atbi Abul Qasim, ikut apa yang dianjurkan oleh Abul Qasim. Artinya ikut apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fa'aslama, kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW keluar, wa huwa yaqulu, dan Rasulullah berdoa kayak alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah, Azat yang telah menyelamatkan Yahudi itu dari neraka. Ya. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, pas bukan dia muslim, sunnah mendoakan, ya, agar dia mendapatkan
mendapatkan hidayah, Pak ya. Kalau dia sempat mendapatkan hidayah di akhir hayatnya karena Allah, Pak ya, maka dia menjadi ahli surga. Oh, ini yang luar biasa. Karena hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat ya, atau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang itu muslim. Dan itu perintah dari Al-Quran ya. Perintah dari Al-Quran. Dalam surah At-Taubah itu kalau tidak salah saya. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ada ayat mengatakan begini. Qul, katakan oleh Muhammad, lilladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, kafir apapun dia, ya dari yang disebutkan yang 3 tadi ya. Qul lilladzina kafaru iyantahu, kalaulah kamu berhenti dari kekafirannya. Berhenti di sini artinya mengucap la ilaha illallah, yufar lahum ma qad salaf, maka Allah akan mengampuni mereka. Artinya orang-orang yang menghentikan dari kekafirannya dengan mengucap la ilaha illallah itu diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Islam, orang kafir masuk Islam ya, di usia sudah senja. Saya pernah mengislamkan orang kafir ya, baru-baru ini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Umurnya sudah 70 lebih, Pak. Sudah 70 lebih dia masuk Islam, alhamdulillah. Di umur 70 itu orang, Pak, sudah rawan sebenarnya, tapi Allah masih memberi hidayah masuk Islam. Nah, itu luar biasa. Artinya apa? Kalaulah dia pas mendapatkan hidayah mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pas dia meninggal, maka dia otomatis menjadi ahli neraka. Hadis ini menurut para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah ya, zat yang menyelamatkan Yahudi itu dari neraka. Kata para ulama, setelah masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, Yahudi itu meninggal. Kalau begitu keadaannya, maka umat Islam wajib melakukan 4 hal kepada yang ini ya. Kepada yang orang yang model kayak gini, sama dengan kita, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolat, wajib diuskan, dan wajib ditanam. Beda dengan kafir yang tadi. Kalau kafir yang tadi, kalau keluarganya sama dia ada yang ngurus, kita tidak boleh campur ya. Tapi kalau kita keluarganya tidak ada yang mengurus, maka kewajiban kita hanya 2. Kapani sesuai dengan agamanya, kemudian kita ditanam. Dan tanam tidak boleh di perkuburan muslim, harus di perkuburan orang yang muslim, Pak ya. Nah, ini membuktikan, Pak ya, sehingga orang yang masuk Islam di usia yang di usianya yang sudah balik itu insya Allah selamat. Kalau dia setelah Islam melaksanakan ajaran Islam, Pak ya. Nah, itu timbul masalah kalau di masyarakat kita, Pak ya. Di masyarakat kita ada yang waktu itu karena orang sudah tua, karena makanan yang sudah masuk itu apakah perlu minum air tanah dan sebagainya untuk mensucikan darahnya, itu tidak perlu, Pak ya. Tidak perlu. Karena yang mengatakan itu tidak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza qala la ilaha illallah", apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yahdimu ma qablahu, hancur semua yang sebelumnya itu. Artinya apa? Tidak perlu disertu, tidak perlu apa? Dosanya diampuni oleh Allah, darahnya yang kotor otomatis dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Iya. Oh iya, karena yang menjadikan kewajiban kita karena keislamannya.
Bukan amalnya, ya. Bukan amalnya. Ya. Karena dia kalau dalam keterangannya apa ya, ini secara rinci. Orang kafir ya, yang dulunya umpamanya dulu belum Islam dia nyumbang masjid, nyumbang jalan, apa semua kan kebaikan-kebaikan itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat itu pahalanya datang semua ya. Kebaikan-kebaikan yang punya nilai di sisi Allah, Allah berikan ya. Karena itu apapun yang karena dengan keimanan itu orang bisa menjadi selamat. Nah, berkaitan dengan ini, dengan doa Rasulullah ini Pak ya, jelas apa yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu ada dalam surah Al-An'am kalau tidak salah saya Pak ya. Orang-orang yang beriman ya. Beriman kapan aja ya. Setelah beriman lam yalbisu imanahum, tidak mencampur adukan keimanannya kalau dia panjang umur Pak ya, bidzulmin dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan ya. Masuk akidah ya. Masuk akidah ya. Walam bidzulmin ulaika lahumul amn, mereka itu adalah orang yang aman, orang yang selamat. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini alhamdulillah Pak ya. Silakan. Sini Pak, yang dekat. Enggak, saya enggak kedengaran nama. Yang dekat enggak Pak? Enggak. Contoh orang kota, kalau paginya Islam, enggak merasakan sorenya bukan Islam. Contohnya gimana? Ya? Contohnya orang kalau paginya Islam, sorenya bukan Islam. Ya tadi Pak ya, kembali kepada tadi murtad. Murtad itu Pak ya artinya rusak keislamannya. Rusak keislamannya karena berbagai hal, karena berbagai hal. Keluar dari Islam. Walaupun tidak keluar dari Islam, ragu terhadap Al-Quran. Wah, Al-Quran ini sebagaimana yang center Az-Zaitun itu dianggap perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti kan sudah ragu. Quran dikatakan, padahal dalam Al-Quran itu buktinya bahwa itu bukan kalam Rasulullah, ada kalimat kul. Ya. Ada kalimat katakan oleh Muhammad. Itu bukti bahwa itu bukan perkataan Rasulullah. Jadi yang dikatakan murtad itu Pak ya, ragu kepada ketentuan yang sudah diijma'i oleh para ulama, itu sudah keluar dari Islam. Maka dalam Al-Quran dianjurkan kembali kepada Islam. Kalau murtad kembali kepada Islam. Kalau di dalam kitab Mirqatus Tasdiq itu, apabila seorang murtad itu diwajibkan al-audu ilal Islam, kembali kepada Islam fauron, seketika. Seketika artinya apa? Jangan menunggu waktu. Menunggu waktu. Kalau tidak kembali kepada Islam, ya akibatnya tadi ya. Kalau sampai lama nikahnya bisa batal, sembelihannya mati dalam keadaan murtad. Itu yang kita jauhi. Jadi murtad itu kalau di dalam kitab Asy-Syifa ya, Syifa dan kitab Al-Ilam itu ada 3 Pak ya. Ada murtad yang secara i'tiqadi ya, secara keyakinan ya. Nah, di antaranya ragu kepada Al-Quran. Bukan secara keseluruhan. Satu ayat diragukan dalam Al-Quran itu membawa kemurtadan. Nah, itu satu. Yang kedua murtad secara ucapan ya. Ucapan. Saya ingat betul ya. Contoh. Saya hidup dalam keadaan miskin, ekonomi di bawah standar. Karena saya tidak punya kesabaran, lalu saya ngomong ya. Daripada sakit model kayak gini, cari makan, cari hidup ya, susah. Tahun depan saya akan masuk Kristen ya. Umpamanya Pak ya. Na'udzubillah. Karena di Kristen itu kalau masih baru-baru sama dengan kita. Semuanya dikasih umpamanya. Tidak menunggu 1 tahun ketika mengucapkan itu sudah murtad. Karena menggantungkan kekafirannya kepada waktu yang akan datang. Padahal kita tidak tahu apakah kita umur sampai 1 tahun kan.
maka itu tidak diperbolehkan. Itu secara perkataan. Yang ketiga, secara fi'liyah, secara perbuatan. Murtad secara fi'liyah. Contoh, menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah, umpamanya. Kita niru tetangga kita yang Konghucu, menyembah. Dengan meniru itu, Pak, kalau disertakan dengan hati, seolah-olah kita menghambakan diri bukan kepada Allah, itu otomatis murtad. Jadi karena itu, Pak, yang tiga ini kita harus hati-hati, Pak. I'tikad itu sudah jelas dan itu tidak ada yang tahu kecuali kita, Pak. Itu i'tikad. Yang kedua, kalau perbuatan itu bisa dinilai orang. Bisa dinilai orang. Orang bisa tahu bahwa kita itu keluar dari Islam. Yang ketiga adalah perkataan. Contoh, Pak, ini yang agak seperti tanda salib. Itu kan tanda khas orang Nasrani, Pak. Kalau kita makainya hanya sebagai ikut tren, itu hanya hukumnya haram. Haram hukumnya kita makai itu. Tapi kalau kita memakainya sudah sebagai identitas kita, itu sudah murtad, Pak. Beda. Beda. Kalau kita meyakini itu sebagai tanda agama lalu kita pakai, itu otomatis murtad. Karena itu tanda khusus. Tapi kalau kita tidak tahu, hanya melihat tetangganya pakai kalung itu lalu pakai kalung itu, tidak tahu bahwa itu tanda secara khusus, itu baru haram. Itu yang tahu itu urusan kita. Jadi oleh karena itu tiga hal ini kata Syekh Qutiyat, wa qad kathura fi hadzal zaman. Sungguh banyak pada zaman sekarang itu berapa 400 tahun yang lalu Syekh Qutiyat yang mengatakan wa qad kathura fi hadzal zaman at-takatsur fil kalam. Sungguh banyak pada zaman sekarang ini orang yang menganggap mudah berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa di perkataan itu membawa kepada kemurtatan, tidak mengira bahwa itu membawa kemurtatan. Artinya apa? Tidak sadar bahwa yang kita ucapkan itu membawa kemurtatan. Naudzubillah. Kalau kemurtatan aja sudah tidak dikira, bagi yang haram, kan itu ini. Jadi oleh karena itu, Pak, tiga hal itu artinya apa? Kita berislam harus tahu batasan-batasannya. Biar keislaman kita ini terjaga. Karena kita selama Islam bukan hanya wajib masuk Islam, wajib menjaga keislaman kita, wajib memagari keislaman kita, dan wajib menjaga keluarga kita dari perusak-perusak Islam itu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mudah boleh rahmat dan hidayahnya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun. Kama 'allamta 'ala jami'i rasulika wa anbiya'ika jami'a ulaika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima at-taubati dzunubah wa satarta bi ridai maghfuruna bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.